Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Galida Warna. Sudah lama nggak bikin konten terkait ngobrol-ngobrol. Hari ini kita kedatangan Mas Gesang dari Pangestu ID. Yap. Gimana Mas Gesang kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar Mas Gile? Alhamdulillah sehat. Harus sehat karena kesehatan itu sangat mahal. Setuju Mas, setuju. Apalagi musim kayak gini ya. Betul. Usaha lancar. Ya alhamdulillah mulai merintis lah dari Merintis. membabat alas lah kayak gitu. Buat alat susah itu. Baik, jadi Mas Gesang ini kalau teman-teman belum tahu semuanya, dia itu punya fisioterapi Mas ya. Betul, fisioterapi. Nah, hari ini kita mau ngobrolin terkait apa itu fisioterapi dan manfaatnya apa buat teman-teman. Jadi gini, terkait itu sebetulnya banyak teman-teman saya ya, aku yang alami sendiri. Jadi banyak yang orang-orang yang potensial, punya bakat yang tinggi, cuman dia banyak yang nggak berhasil Mas. Kenapa? Salah satunya karena punya cedera dibiarkan penanganannya yang salah. Siap. Percaya apa enggak? Setuju sekali. Setuju ya. Jadi sebetulnya fisioterapi itu apa sih Mas? Oke. Mungkin teman-teman sedikit memperkenalkan diri. Sebelumnya Mas Gile ya, mohon izin. Saya Gesang Gede Pangestu. Saya sekarang lagi profesi fisioterapi. Saya kuliah dari D3 itu di IIK Kediri waktu 2015 sampai 2018. Kemudian saya lanjut kuliah kuliah S1 fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo, kemudian lulus 2020 dan lanjut lagi ke profesi fisioterapi. Jadi saya kurang lebih 6 tahun menggeluti dunia profesi fisioterapi ini. Oh, jadi ada S1-nya Dari D3 dulu. Oh, D3. D3 dulu, S1, sekarang lagi profesi. Jadi tiga jenjang. 3 jenjang. Iya, 3 jenjang dan sekarang lagi menempuh kurang sedikit lah insya Allah akhir tahun ini selesai. Untuk perkenalan, profesi fisioterapi itu sebenarnya pelayanan kesehatan Mas ya. Jadi pelayanan kesehatan di bidang medis, tapi dia fokusnya ke arah gerak dan fungsi. Jadi fungsinya itu memulihkan, mengembalikan, kayak ya aspeknya dari promotif itu mempromosikan, kayak memberikan pencegahan terkait cedera, pencegahan misalnya kalau ada injury itu baiknya gimana untuk mencegah kayak gitu. Kita memberikan edukasi di situ juga, memberikan tips-tips berupa penanganan cedera dan juga rehabilitasi seperti apa yang tepat kayak gitu Mas sedikitnya. Jadi itu penting sekali menurut saya karena ini banyak anak muda itu karena jiwanya itu menggelora, senangannya bal-balan, nggak stretching, gitu. Nah, Agree. itu dia. Jadi banyak cedera itu yang disebabkan karena itu. Mas Gesang percaya nggak? Saya dulu pernah mau jadi atlet profesional. Gimana Mas? Baru tahu? Meskipun besar kayak gini, ini dulu bukan mantan atlet, pernah mau menggeluti profesional di bidang atlet. Oh iya? Saya tuh di sepak bola dulu. Nah, terus mulai belajar sepak bola dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah main bola. Terus sampai saya terakhir SMP itu saya sudah pernah main di Persija Junior, masuk saya. Terus Persikapro Junior masuk. Kemudian mau ke Akademi Arema, saya nggak jadi masuk. Mantap. Betul loh. Jadi badan sebesar ini jangan salah. Berarti lu main jam terbang dulunya ya? Lumayan itu cuman karena saya dulu berhenti jujur karena cedera. Oh iya, cedera Jadi banyak. Jadi saya sama cedera itu seperti teman dekat. Jadi patah tulang 3 kali. Sebelah sini, bukan patah, retak. Sebelah sini sama di sini kan ada tulang kecil. Iya. Nah, Benar. Klavikula. Yang ini hampir patah. Retaknya itu hampir patah. Nah, saya stopnya karena ini. Karena kan harusnya dulu kalau nggak salah biar full itu harus operasi dan sebagainya, saya nggak mau. Akhirnya cuman di terapi, nggak bisa gerak berapa bulan gitu, dia nyambung sendiri. Tapi masih ada sedikit apa ya? Kalau olahraga berat, saya kan juga nge-gym juga, main bola juga. Jadi ketika ini diangkat itu sini seperti ada dislokasi itu Mas.
Jadi kan kalau Ngilu ya, kayak iya, ngilu. Oh, kiper ya dulu posisi. kiper. Jadi lost power. Jadi ketika nangkap bola gini, ini kalau ketahan powernya agak kenceng, lost. Jadi cedera itu karena sepak bola semua ya? Karena sepak bola semua. Dan masih usia muda dulu ya? Jadi kenapa seperti itu, mungkin jadi dulu itu posturku kan besar ya mas. Posturku itu besar, jadi aku sering dimasukkan di usia di apa ya pengen di Atasnya usia yang sampean? bukan kelompokku, Atasnya jenengan. atasnya. Jadi paling enggak 2 sampai 3 level di atasnya. Jadi misal aku usia 12, aku diikutkan yang 15 atau 16 gitu. Pengaruh enggak sih sebetulnya kalau aku jenenge misalkan kita ikut olahraga sama kita bilangnya junior ya, pembinaan ya. Sama diikutkan kelompok usia yang agak tinggi, itu pengaruh nggak sih ke apa jenenge lebih Performa dan segala macam. Dan kan, gimana untuk tubuhnya gitu ya? Penerapan di tubuh itu sama apa enggak? Jadi akan berpengaruh, tapi terkait satu porsi latihannya mas. Jadi misal gini, anak-anak usia di bawah 17 tahun itu sebenarnya latihannya nggak boleh diporsir. Seperti misalnya nih, naik turun tribun stadion terus dibawakan beban. Nah seringkali mungkin beberapa pelatih memberikan itu, tapi ternyata di penelitian itu juga kurang bagus kalau terlalu sering. Kenapa? Karena di usia di bawah 17 tahun itu masih proses pertumbuhan tulang. Dan itu kalau diberikan beban yang berlebih, dia akan nggak kuat karena komposisi kepadatan tulangnya belum sempurna. Masih fase pertumbuhan. Ketika di fase pertumbuhan tapi dia digenjot dengan intensitas latihan yang tinggi tanpa diberikan recovery, terus diberikan beban yang berlebih, maka dia akan potensi cedera pasti ada. Kayak gitu. Mungkin aku itu ya mas dulu. Jadi aku dulu aku patah tulang yang sini itu SD. Kelas 5 kalau enggak kelas 6. Jadi aku sudah ikut waktu aku ketika SD sudah ikut teman-teman yang usianya yang menginjak SMP. Itu pengaruh berarti ya? Iya, pengaruh karena ya itu tadi. Kecuali mungkin Mas Gali sudah siap dalam arti segi misalnya udah kebiasa itu porsi latihannya udah mulai ada, terus kemudian kan sebenarnya siap enggak itu tergantung dari kita screening mas. Jadi fisioterapi ataupun tim medis itu sebenarnya di tim itu harus punya tim medis buat screening performance dari atlet. Apakah misalnya nih atlet A apakah dia punya resiko cedera, misalnya resiko cedera di mana, di ankle. Atlet B punya resiko cedera di pinggul, atlet C enggak cedera tapi dia lemah di balance atau keseimbangannya. Nah itu kita punya datanya semua pemain. Jadi kita tidak bisa mukul rata, semuanya itu harus dikasih. Jadi kita harus punya spesifikasi latihan. Jadi treatment latihan sesuai dengan kondisinya orang sendiri. Setuju. Nah itu mungkin yang harus kita edukasi ke teman-teman ya. Betul sekali. Jadi kalau kita bilang fisioterapi, kalau orang awam itu pasti bilangnya fisioterapi itu tukang pijet. Mas. Anekdotnya seperti itu. Iya. Banyak sekali. Mas ya. Padahal menurutku fisioterapi itu ilmunya sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali. Jadi mulai dari fungsi gerak seluruh bagian tubuh ya mas. Iya, hampir seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian tubuh. Nah, aku mau tanya ke profesi fisioterapi ini. Jenengan pertimbangannya apa kok berani-beraninya ini bahasannya apa? Di Trenggalek kan belum ini istilahnya apa ya? Belum ada. Belum populer. Iya. Ada, tapi belum populer. Pak jenengan beraninya belajar fisioterapi terus memasarkan di Trenggalek yang belum tahu fisioterapi itu ada. Sebetulnya sudah ada, tapi mungkin marketnya belum banyak. Betul. Oke. Jadi ini sedikit menyinggung ke arah bisnis berarti ya. Jadi kalau di bisnis itu ada dua market ya, ada Blue Ocean Market sama Red Ocean Market kalau mungkin Mas Gali pernah tahu. Nah kalau di Trenggalek itu kan lebih ke Blue kan, jadi kita itu marketnya belum ada, cuman pasarnya dikit, peluangnya masih banyak. Satu, saya putra asli Trenggalek, kemudian saya juga, ya kenapa kalau saya udah sekolah di luar Trenggalek, kenapa kok nggak bangun di Trenggalek? So, saya juga melihat dari, kalau bisnis itu kan melihat dari masalah dulu kan. Nah sekarang saya melihat banyak orang yang tadi Mas Gali bilang, masyarakat itu yang belum sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya penanganan cedera itu sangat penting buat kedepannya, buat masa depan.
Dalam arti rehab pasca stroke, rehab pasca cedera itu banyak banget yang mungkin belum tahu pasca penjepit saraf. Nah, maka dari itu saya mencoba menjebur di pasar fisioterapi di Trenggalek. Satu, untuk memberikan manfaat lebih banyak lagi di kota kelahiran saya. Ingin memberikan kayak semacam ini loh penanganan yang tepat. Nah, ini loh prosedurnya seperti ini. Cuman ada beberapa kendala. Nah, tadi salah satunya kendalanya masih sering dianggap sebagai tukang pijat, Mas. Betul. Nah, jadi ya nyen sewu karena itu nggak apa-apa mungkin bagi orang yang tahu. Jadi di sini saya juga memberikan edukasi teman-teman bahwa fisioterapi itu sangat beda sekali dengan tukang pijat. Kita itu belajar dari anatomi, itu dari tulang, otot, saraf itu diajari, kemudian fisiologi cara kerja otot, biomekanik, kemudian juga dari patofisiologi, kemudian dari mungkin penanganan cedera seperti apa, etiologinya, penyebabnya cedera itu gimana, ilmunya lebih kompleks sekali. Ya. Dan itu nggak sembarangan, praktek itu diperbolehkan kalau D3 itu semester 6. Semester 5, 6 itu baru boleh praktek ke luar kampus ya. Tapi kalau praktek dalam kampus boleh dari awal. Tapi itu jadi pematangan materi dulu, kemudian kita berikan. Masas itu ada, pijat ada, cuman hanya sebagian kecil aja. Sebagian kecil dari fisioterapi, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah banyak mulai sadar, karena orang-orang sekarang kan karena kondisi seperti ini sudah mulai sadar kesehatan. Orang-orang sudah mulai olahraga. Betul sekali. Olahraga itu kalau orang yang belum gimana istilahnya? Orang yang nggak pernah olahraga kan pasti akan ada seperti fase penyesuaian. Nah, kalau penyesuaiannya itu salah, pasti nanti akan cedera juga. Jadi di Trenggalek itu dari dulu, dari waktu saya main bola itu banyak teman-teman itu yang sebetulnya kualitasnya nasional. Jadi waktu saya main bola itu ada namanya Mas Takim. Mas Takim itu dari Panggung. Dia itu keren, Mas. Keren. Dia itu sampai dipuji sama Aji Santoso gara-gara bisa juggling berapa menit gitu. Keren. Itu dia juga tidak jalannya karena cedera. Nah, jeleknya di sini adalah ketika ada pemain cedera itu penanganannya yang kurang tepat. Nah, jadi terus ditoknyai malah di apa mau namanya jenenge alternatif. Nah, itu tuh paradigma yang harus dirubah, benar nggak Mas? Ya, jadi penanganan cedera itu merupakan faktor kunci Mas ya. Jadi ya tidak bisa dimungkiri karena memang kurang edukasi juga. Jadi sekarang juga saya setelah ini saya lebih banyak edukasi lagi ke teman-teman komunitas, misalnya komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas misalnya atletik, kemarin juga sama pemain-pemain sepak bola. Itu pencaksilat juga udah mulai saya berikan edukasi terkait pentingnya fisioterapi. Ya bukan tidak mungkin karena penanganan cedera, apalagi fase pertama. Fase pertama itu penanganan cedera fase pertama itu merupakan kunci dari fase rehabilitasi setelahnya. Jadi gini, misalkan ketika ada cedera, orang itu cenderung ingin mencari yang instan, Mas. Ya, betul. Padahal di dalam penyembuhan itu nggak bisa seperti itu. Otot, tulang, ligamen, dan juga tendon itu mungkin punya waktu. Ada namanya soft tissue healing dan juga bone healing kalau di tulang. Jadi itu semacam gini. Tulang itu tumbuhnya ada masanya. Begitupun dengan otot. Itu dipengaruhi oleh apa? Salah satu makanan. Kemudian kita berikan latihan. Kita juga berikan edukasi apa gerakan yang boleh apa enggak gitu. Kemudian latihan pun tadi kita nggak boleh langsung memforsir yang lebih tinggi. Nggak boleh. Harus ada prinsipnya. Misalnya kita prinsip tadi individuality. Jadi latihan itu tidak bisa disamakan dengan satu dengan yang lain. Karena komposisi tubuh kita masing-masing. Saya sama sekali beda, karena otot Mas Gali sama otot saya beda. Betul. Itu makanya nggak bisa disamain. Oh kalau ketika nge-gym, koncoku itu kok bisa, temanku kok bisa 10 kilo misalnya. Saya kok baru 1 kilo, nggak apa-apa, karena kita berbeda. Betul. Kemudian jangan lupa kita harus berikan secara progresif, pelan-pelan kita naikkan pelan-pelan gitu. Kalau di lari itu ada istilah running with your pace. Jadi mantap. Lari itu sesuai dengan pace-nya kita. Betul sekali. Lari enek cewek ayu diuber, ternyata cewek atlet iso kena serangan jantung. Iya. Betul. Jadi itu yang apa namanya perlu kita edukasikan ke teman-teman semuanya, mungkin yang sekarang kan sudah banyak komunitas olahraga Mas. Betul. Nah, dan lagi komunitas olahraga ini biasanya yang saya sebutkan tadi, dia jarang pemanasan di awal. Betul ya? Nah, iya. Pemanasan di awal itu penting nggak sih sebetulnya? Dan
manfaat buat tubuh itu apa? Oke, jadi pemanasan itu warming up ya Mas. Warming up. Jadi kita tuh kadang ada beberapa salah persepsi di sini. Kan stretching itu sebenarnya ada dua, dynamic sama static. Nah, di mana dynamic itu yang di awal sebelum latihan itu biasa disebut dengan warming up. Dan stretching static itu biasanya dilakukan setelah latihan atau cooling down. Jadi warming up ini sangat-sangat diperlukan karena dalam penelitian pun untuk meningkatkan performance salah satunya ya warming up itu sendiri. Tapi ya nggak cukup sebenarnya kalau warming up sebelumnya, misalnya latihan penguatan otot juga penting, latihan keseimbangan segala macam sesuai caburnya yang digeluti itu. Nah, warming up sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita kapan sih Mas warming up itu udah cukup dan kapan sih yang belum kayak gitu. Jadi ada beberapa indikator. Misalnya satu, ketika kita warming up atau kita pemanasan itu satu harus suhu tubuh kita meningkat. Udah mulai sumuk, udah mulai panas gerah. Yang kedua, metabolisme kita udah mulai ada. Ditandai dengan apa? Munculnya keringat. Yang ketiga, ditandai dengan meningkatnya heart rate atau detak jantung. Terus ngedek. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, terus kemudian tulang otot sudah mulai siap, nah baru kita boleh berikan latihan atau kita boleh olahraga. Tapi kalau ketika itu terpenuhi, dalam arti mekanismenya belum terpenuhi, metabolismenya belum terpenuhi, kemudian dari suhunya belum ada, kemudian heart rate-nya apalagi belum meningkat, itu jangan. Itu akan beresiko. Kalau pelatih saya dulu itu waktu main bola bilang gini, orang kalau cedera itu pasti pemanasannya tidak serius. Bener nggak Mas? Salah satunya, tapi nggak semua dari itu. Nggak semua ya? Nggak semua, tapi salah satunya. Nah, kalau seperti saya ini kan agak vakum olahraga, agak vakum ya, tetap olahraga tapi intensitasnya sudah turun. Saya orang kantoran, terus kebiasaan duduk minimal 1 hari itu bisa lebih dari 8 jam duduk loh Mas, serius duduk. Sedentary life ya. Betul. Dan keseringan itu ada sakit di sini dan di sini, betul kan? Yep. Nah, karena apa nggak Mas? Ada seperti tekanan harus seperti ini. Nah, kalau orang-orang yang nggak olahraga, maksudnya kurang olahraga, nggak melakukan olahraga, warming up itu perlu nggak sih? Maksudnya ketika kita, aku pagi ini mau pengen sedikit fresh, aku tak peregangan rodok penai biar metabolismeku meningkat gitu, yeah. Perlu nggak sih Mas itu? Ben seger misalnya. Misalnya sangat perlu sekali. Jadi analoginya kita itu seperti sepeda motor Mas ya. Mohon maaf, analoginya seperti sepeda motor. Kalau kita sepeda motor itu langsung digunakan aktivitas dalam jangka panjang tanpa pemanasan, tanpa dipanasi dulu lah kasarnya. Itu mungkin masih muda belum ngerasain. Tapi nanti ketika udah usia 40 tahun ke atas udah mulai ada gejala tuh. 40 apa saya itu. Nah, kayak gitu. Jadi pemanasan itu memang nggak harus olahraga, tapi ketika aktivitas boleh sekali dan harus pemanasan di awal dan juga nanti cooling down setelah aktivitas itu sangat penting. Bahkan kalau orang-orang seperti Mas Galih 8 jam lebih hanya duduk itu wajib sekali. Pentingnya misalnya stretching, misalnya di kantor, stretching di kantor itu banyak sekali kan. Misalnya duduk dengan posisi seperti ini, sedikit contoh Mas ya. Boleh. Seperti ini misalnya kan ketika duduk gini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu boleh. Kemudian dengan posisi gini, nunduk, berdiri lagi. Nah, gitu boleh. Menggunakan tangan, leher, kita itu ini hanya sebenarnya nggak dinamik. Cuman setidaknya kita menggerakkan agar otot itu tidak statis. Apalagi nih Mas, saya juga sedikit menyerukan campaign tentang jangan menaruh dompet di saku celana belakang. Ada efek negatifnya? Wah, sangat-sangat banyak sekali. Gitu. Jadi ini juga lagi akhir-akhir ini saya banyak menemukan pasien entah di praktek saya di rumah sakit ataupun saya di pasien home visit saya. Jadi ternyata dompet itu kalau ditaruh di belakang, apalagi dengan duduk yang terlalu lama, mungkin Mas Galih seperti ini, kalau enggak teman-teman mungkin yang sering naik mobil, naik motor itu ditaruh di belakang, itu akan menekan dari otot yang di dalam itu Mas. Namanya otot piriformis, otot glutes itu akan tertekan, otot bokong di sekitar itu. Ketika itu akan tertekan, dia lama-kelamaan akan menegang, spasme. Bahasa medisnya. Setelah menegang, dia akan kan itu ada saraf namanya saraf ischiadicus atau saraf tepi yang mengalir sampai tungkai. Nah, itu biasanya akan menekan itu juga. Makanya ada sensasi kram, sensasi kayak kebas. Kemudian ada juga di sini kok nyeri. Nah, pemendekan dari otot lama-kelamaan. Mereka itu akan numpuk dan nggak pernah stretching, nggak pernah di recovery ya kan.
Jadi dianggap sepele aja. Tapi kalau udah numpuk, wah itu yang repot nanti. Ilmu baru tuh, hal sepele yang harus mulai ditinggalkan. Betul sekali. Itu salah satu faktor sepele. Tapi kalau udah numpuk, gawat itu. Nah, kalau ini Mas, ilmu apa sih jenenge itu sing lagi ngetren itu? Sing lagi ngetren. Praktik. Kretek-kretek. Iya, kretek-kretek ya. Brimo Aryo. Iya, iya. Nah, itu bagian dari ilmu fisioterapi juga, Mas. Sebenarnya kalau praktik itu ada Kairo ya? praktek itu ada itu sendiri. Kalau di fisioterapi sebenarnya bukan praktik Mas ya namanya, tapi ada terapi manipulasi. Tapi nggak se ekstrim itu dan nggak ada prosedurnya, misalnya cuma di tulang belakang itu kayak gimana, dan itu harus nggak boleh sering-sering juga kan. Nggak boleh. Makanya di fisioterapi pun sebenarnya ada cuman minimal, dan itu namanya terapi manipulasi, salah satunya ada gapping segala macam. Itu memang ada, cuman nggak se ekstrim itu dan nggak semuanya harus digituin, nggak kalau dari kami ya. Jadi apa ya, kalau itu tuh nggak boleh sering memang, tapi sering menimbulkan kecanduan, benar nggak sih? Yes. Jadi suara itu kayak membuat jenuh hilang, padahal sebetulnya kalau keseringan nggak baik Mas. Iya, jadi memang ada nggak boleh kalau setiap hari itu. Puas apa nggak ini? Iya, setiap sendi. Setiap sendi ya. Nah, karena sebenarnya ada gas kan yang keluar. Itu gas ya Mas. Iya. Nah, kalau ini nih apa namanya? Aku nanti ajarin ya Mas. Kita stretching. Jadi oke, ya, siap. Karena saya jarang olahraga, terus ya kebiasaan di kantor gitu tadi. Nah, kalau orang seperti itu kan pasti muncul sembuh lah, mesti ono lah. Orang kalau sering duduk di kantor itu selalu ada keluhan di tubuhnya. Nah, aku nanti ajarin stretching yang apa istilah basic apa ya? Iya. Yang dibutuhkan. Yang dasar lah buat orang-orang yang mungkin hidupnya di kantor gitu ya. Betul. Nah, sama ini. Itu nanti jadi satu kok enggak ya? Itu nanti beda segmen aja ya, di video selanjutnya setelah ini. Nah, aku mau tanya satu nih. Saya kan berat badan sekarang besar. Dulu sudah pernah olahraga, ototnya sudah ada, kemudian vakum lama gitu. Kemudian setelah seperti ini dan kondisi keadaan seperti ini yang mewajibkan kita harus mulai care lagi dengan kesehatan. Jadi saya sudah mau olahraga lagi untuk mengecilkan berat badan. Yep. Doain ya Mas. Nah, kalau dari ilmu fisioterapi sendiri untuk mengaktifkan apa istilahnya, otot-otot atau persendian yang sudah pasif lama itu terapinya harus seperti apa Mas? Oke, jadi intinya menurunkan berat badan ya. Jadi prinsip latihan itu sebenarnya ada salah satunya itu reversibilitas. Nah, selain dari individualis ataupun juga spesifitas, ada salah satunya reversibilitas. Jadi seperti yang Mas Gali ceritakan. Jadi atlet pun kalau misalnya pernah latihan misalnya 2019, 2020 vakum, kemudian 2021 lagi latihan lagi, dia nggak boleh harus latihan lebih tinggi, harus balik dari nol. Karena itu prinsip tubuh dari kita. Ketika kita vakum dari latihan itu akan balik lagi dari nol. Kayak gitu. Jadi latihan juga harus dibangun. Kemudian kalau kita mau menurunkan berat badan, satu harus tahu dulu BMI-nya Mas. Jadi indeks massa tubuh lah. Itu bisa diukur dari berat badan sama tinggi badan. Ada kalkulatornya di Google biasanya ada. Nah itu satu. Yang kedua kadar kalori. Misal nih kita makan itu kalorinya 400 sampai 500. Sedangkan kita lari untuk mencapai kalori 500 sangat susah sekali. Kecuali dengan lari yang dalam jangka waktu panjang, kemudian pace-nya lumayan kencang, nah itu baru mungkin kalorinya mungkin lebih banyak. Jadi sedikit edukasi juga kalau teman-teman ingin diet atau ingin menurunkan berat badan, salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu kalori. Kalori itu harus diperhatikan, kemudian intensitas olahraga juga harus diperhatikan. Gak mungkin dengan badan gede langsung digenjot dengan olahraga yang tinggi. Betul. Itu akan rusak tubuhnya. Kalau tubuh segini, lari kencang, ini bisa rusak. Lutut bisa rusak, segala macam. Jadi saya itu ini Mas, sebelah sini itu kalau dibuat naik tangga, tidak sakit, tapi bunyi. Iya. Kelatak. Nah, ada seperti itu karena apa ya? Saya itu merasa pernah kalau orang
pernah kurus terus pernah olahraga tapi gemuk, itu kan dia kayak seperti punya kebiasaan, oh aku sakmene kuat kok. Nah biasanya kan dilakukan dengan kebiasaannya lari, oh lariku segini, fisiknya kuat tapi cuma kadang-kadang badan menolak, betul nggak sih? Betul. Nah, jadi aku sering punya keluhan di sini. Jadi ketika aku lari bunyi kletuk. Cuman nggak sakit ya? Nggak sakit. Cuman kayaknya enek sing nggak beres deh. Itu karena apa Mas sebetulnya? Satu, tadi Mas Gali udah bilang kalau bahwa di situ ada pernah riwayat cedera. Ada pernah. Nah, mungkin dulu penanganan cederanya belum tepat. Jadi kasarannya cedera yang dulu itu penyembuhannya belum bagus, belum sempurna selesai, jadi udah dibuat olahraga lagi. Satu itu. Kemudian yang kedua, apakah dari keseimbangan Mas Gali udah bagus atau belum, dalam arti keseimbangan statis maupun dinamis, keseimbangan ketika berjalan maupun keseimbangan ketika diam. Ketika ototnya di situ apakah udah benar-benar kuat untuk menopang dalam arti tubuh kita atau enggak, nah kayak gitu. Jadi faktor itu banyak sekali dan itu nggak cukup kalau kita dalam arti hanya mendiagnosa hanya berdasarkan cerita, harus bisa juga di ronsen mungkin, MRI untuk melihat dari ligamennya dan segala macam seperti itu diagnosa penunjangnya. Jadi tapi kalau nggak nyeri is oke lah. Jadi dikuatin ototnya, latihan balance, keseimbangan, latihan juga dengan kelincahan, agility, itu sangat-sangat perlu sekali. Kalau saya tidak ada nyeri, cuman kalau tulang yang sebelah sini dulu ketika hawa dingin itu masih sering ngilu, tapi kalau itu tak tanyakan ke dokter ternyata normal, nggak apa-apa, memang terapinya seperti itu. Oke. Habis ini kita Mas ya, kita apa namanya? Olahraga kecil-kecilan yang di rumah. Jadi nanti ketika sudah dapat ilmunya, kita share ilmunya ke teman-teman semuanya. Nanti ketika bangun pagi sebelum berangkat kantor, kita stretching sebentar, caranya seperti ini, yang betul seperti ini, gitu ya Mas ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita tutup dulu channel ini. Nanti kita ada segmen selanjutnya. Kalau teman-teman mau konsultasi masalah ini, bisa menghubungi kemana? Nanti aku cantumkan Instagramnya ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman ada problem cedera olahraga ataupun saraf kejepit pasca stroke, intinya masalah gerak dan fungsi, bisa kontak saya melalui Instagram saya Gesang Gede, ataupun melalui Instagram bisnis saya Pangestu ID_, atau enggak di nomor WhatsApp saya. Nanti di sini. Di sini ya. Di sini. Oke. Itu ada dicantumkan. Itu mungkin Mas Gali. Oke, itu ya. Oke, sukses terus Mas Gesang. Sama-sama. Semoga kita bisa mengedukasi teman-teman semuanya agar penanganannya ya salah. Yep. Karena sayang banget, karena potensi Trenggalek itu orangnya hebat-hebat betul. Dan kalau dari bola itu banyak sekali. Jadi ada teman-teman itu yang sudah main di Petrokimia dulu, ada United, di mana-mana. Dia pulangnya mesti karena cedera. Dan biasanya tim-tim itu yang tanda kutip finansialnya tidak bagus, dia tidak punya fasilitas untuk penanganan cedera. Biasanya tanda kutipnya itu cari cepatnya, cari pemain baru. Nah, biasanya yang ini bosok kasar ya di gua dikasih pesangon, disuruh terapi sendiri. Nah, kalau di terapi sendiri itu biasanya karena ilmunya keterbatasan terbatas, ya. Betul, ilmunya terbatas, aksesnya terbatas, akhirnya ya wis neng tukang pijet biasa. Akhirnya tidak bisa kembali seperti semula lagi. Jadi harus penanganannya harus bener Mas ya. Baik, jadi teman-teman kalau punya keluhan, kalau punya pengen apapun Mas ya, apapun ya terkait masalah gerak dan fungsi gerak, ya betul, bisa kontak di Instagramnya Pangestu ID ya, Pangestu ID_ atau enggak Gesang Gede, atau di @gesang_gede. Yep. Oke, terima kasih Mas Gesang. Sama-sama. Ngobrolnya pagi ini, habis ini kita mau stretching buat pemanasan kecil-kecilan. Sukses selalu. Sama-sama Mas Gali. Semoga babatnya lancar. Amin. Thank you, sehat selalu ya Mas ya. Amin. Semoga Mas Gali juga. Oke, thank you untuk teman-teman. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Video ini sudah mulai ada iklannya meskipun adsense-nya belum masuk. Jadi mohon jangan di skip. Thank you. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.